Nanti Bapak Ibu saya akan coba, mempresentasikan, memperkenalkan mata kuliah ini termasuk di dalamnya topik dan bagaimana menyampaikannya gitu. Dan tapi, setelah itu kita akan coba untuk, latihan menyusun rancangan pembelajarannya yang nanti akan di-lead langsung oleh, Adesti. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan, bicara tentang mata kuliah baru yaitu pola pikir bertumbuh atau yang kita kenal dengan growth mindset dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kami ini adalah, tim penulis, seperti sudah diperkenalkan tadi, alhamdulillah kami dipercayai untuk menuliskan ini, yaitu saya dengan, Ibu Adesti, dan seperti yang Bapak Ibu lihat di foto ini, kami alhamdulillah mendapatkan kehormatan, untuk modul ini, menjadi penyelia kami adalah Bapak Profesor Insinyur Johan Yoga MSc, MOT, PhD. Beliau adalah international coach untuk growth mindset yang berasal dari Growth Mindset Academy dari Singapura. Jadi, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk, langsung dibimbing oleh beliau dalam proses, penulisan, mmm, modul ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, eee, karena ini adalah sesuatu yang baru, saya ingin mencoba pendapat Bapak Ibu. Nanti tolong jawaban Bapak Ibu ditulis di chat box ya Bapak Ibu. Jadi kecerdasan adalah bawaan lahir seseorang dan tidak bisa berubah banyak. Silahkan Bapak Ibu jawab di chat box Bapak Ibu apakah jawabannya menurut Jawabnya Bapak Ibu mana jawabannya itu? A, B, C, atau D. Silahkan. Jadi saya Setuju, menunggu. langsung wae ayo. Oke, banyak yang bilang sangat tidak setuju. Oke, Sudah bawaan lahir ya, DC, tidak DC boleh tidak banyak. setuju. Good. Saya Ya, C, Prof, karena NU, manut umume. ada juga yang jawab B ternyata ya, setuju. Ada yang jawab B, setuju. Oke. Duh, banyak Oke, menjawab. sangat tidak setuju. Ada juga yang jawab B. Kecerdasan adalah bawaan Oke. lahir, seorang tidak bisa berubah banyak. Iya, tidak bisa berubah Jangan, banyak. jangan. Apakah kecerdasan itu adalah bawaan lahir seseorang dan tidak bisa berubah banyak? Baik, Bapak Ibu, kalau saya lihat di chat Aku jadi box, membuat orang ada ekstrim banget. eh, operator kami boleh nggak di-mute Tidak setuju. yang Tidak bocor, setuju. Bapak Ibu? Oh C. iya. Tidak setuju. Jadi antara cerdas dan pintar katanya beda. Masih ada yang B. Baik, Bapak C, Ibu, tidak setuju. yang bocor boleh ditutup sebentar, di-mute sebentar, Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, jawaban tadi saya lihat sebagian besar hampir 80% menjawab sangat tidak setuju. Tapi ada juga yang masih menjawab setuju gitu Bapak Ibu. Sebenarnya ini inti dari mindset itu, yang membedakan antara fixed mindset dan growth mindset Bapak Ibu. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan di PISA Bapak Ibu kepada anak-anak di 89 negara. Dan sayangnya pertanyaan ini ketika ditanyakan Indonesia itu menjawab di A dan B. Artinya bahwa anak-anak kita itu masih banyak yang fixed mindset dan masih sangat sedikit yang growth mindset. Pada PISA juga ditemukan hubungan yang sangat positif ya dan signifikan antara growth mindset dengan hasil belajar mereka dalam mata pelajaran literasi, matematika, dan sains. Dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki gitu ya. Kita Bapak Ibu sudah berulang kali merubah kurikulum kita, membekali guru-guru kita dengan berbagai macam skill, tapi tetap aja 3 mata pelajaran ini kita berada di peringkat terbawah. Terakhir di tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 12 terbawah Bapak Ibu, setelah sebelumnya berada di peringkat 3 terbawah. Oleh karena itu, Bapak Menteri mungkin, berpikir bahwa ada sesuatu yang harus kita mulai, perbaiki dan mungkin itu adalah, growth mindset. Bagaimana kita menumbuhkan growth mindset itu, karena berdasarkan hasil penelitian tersebut ada korelasi yang positif dan signifikan antara
growth mindset dengan hasil dari 3 mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu mengapa Bapak Ibu ada di sini dan mengapa eee PPG kita untuk calon guru kita siapkan dengan growth mindset, agar mereka bisa memiliki growth mindset dan pada gilirannya mereka juga bisa menumbuhkan growth mindset itu kepada murid-murid kita dan diharapkan insya Allah mudah-mudahan dengan kita mencobakan ini, insya Allah nilai PISA kita bahkan nilai TKA kita ya Bapak Ibu mungkin sudah mendengar TKA kita untuk 3 mata pelajaran tersebut juga termasuk agak sedikit khawatir ya kita ya, dan mudah-mudahan kalau kita cobakan ini, calon-calon guru kita memiliki growth mindset, mereka bisa menumbuhkan growth mindset ke anak-anak kita, semoga ke depan nilai TKA mereka mungkin bisa ditingkatkan. Bapak Ibu, untuk hari ini yang akan saya coba share ke Bapak Ibu. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian ada CPL-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya apa, kemudian topik-topik atau materi yang ada di dalam modul yang akan dibelajarkan pada mata kuliah ini, kemudian alur kegiatan pembelajarannya, dan setelah itu Bapak Ibu kita akan praktis, akan merancang pembelajaran berbasis growth mindset secara sederhana, karena nanti akan diterapkan ke mata kuliah yang berbeda. Tapi paling tidak kita akan coba melihat bagian dari growth mindset mana yang akan kita masukkan dalam rancangan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah sharing session atau wrap up Bapak Ibu. Nah, untuk ini kita setuju ya, ini aja dulu yang akan kita pelajari hari ini ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah deskripsi mata kuliah untuk growth mindset. Yang pertama adalah Bapak Ibu, mata kuliah ini akan membekali suara saya katanya kecil ya? Apa masih kecil Bapak Ibu? Jelas, Bu. Sangat Oh jelas, jelas. Bu. Jelas, Jelas, jelas. Bu. Jelas, Jelas jelas sangat, Bro. Baik, Jelas terima kasih. banget. Baik, jadi mata kuliah ini Bapak Ibu diharapkan untuk membekali peserta PPG, khususnya calon guru, dengan pemahaman konseptual. Jadi ada pemahaman konseptual dulu terhadap apa itu mindset, kemudian perbedaannya, kemudian bagaimana menumbuhkannya, serta kita juga bekali mereka dengan keterampilan praktis untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh ini dalam konteks pembelajaran. Jadi mahasiswa pada mata kuliah ini akan mengeksplorasi dasar teori growth mindset yang memang sudah kita tuliskan di modul, kemudian kaitannya dengan perkembangan otak, ini paling penting Bapak Ibu, atau neuroplasticity, serta implikasinya terhadap strategi belajar, kemudian refleksi diri, dan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran berkelanjutan. Jadi ini adalah deskripsi mata kuliahnya Bapak Ibu yang kemudian untuk capaian pembelajaran lulusannya itu kita ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kemudian kita ada CPL 3 yaitu menggunakan pengetahuan tentang materi dan ilmu pendidikan dalam pengambilan keputusan secara independen dalam menjalankan tugas guru berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kemudian ada CPL 11 menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta memfasilitasi peserta didik belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir CPL 13 yaitu menerapkan strategi efektif, strategi efektif dan reflektif dalam pengembangan diri untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ini CPL-nya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini di chat mengatakan bahwa ada. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah CPL, kita merumuskannya dari CPL ini kita merumuskan ada 4 CPMK yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa growth mindset ini ada 2 SKS ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah memahami pentingnya pola pikir bertumbuh, kemudian CPMK yang kedua yaitu menganalisa cara kerja otak dan kaitannya dengan pola pikir bertumbuh. CPMK 3 mengembangkan pola pikir bertumbuh. CPMK 4 mengaplikasikan pola pikir bertumbuh dalam konteks pembelajaran. Jadi ada 4 CPMK ini yang nantinya akan kita capai sebagai kompetensi dari mata kuliah ini, Bapak Ibu.
Nah, dari 4 CPMK itu kita menentukan ada 4 topik Bapak Ibu. Yang pertama adalah topik membentuk cara pandang baru, pentingnya memahami pola pikir bertumbuh di dunia pendidikan. Jadi di sini kita memberikan sedikit pengantar tentang bagaimana atau mengapa pola pikir bertumbuh ini sangat penting untuk dimiliki oleh murid-murid kita dan untuk guru kita sendiri. Karena tanpa growth mindset dari guru, maka kita tidak akan bisa menumbuhkan growth mindset dari murid-murid kita. Oleh karena itu, menumbuhkan growth mindset harus mulai dari gurunya. Jadi untuk itu kita menuliskan di topik pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, topik yang penting juga dari mata kuliah ini adalah cara kerja otak pada pola pikir bertumbuh atau cara kerja otak pada growth mindset yang dikenal dengan neuroplasticity atau neuroplastisitas. Ini penting sekali diketahui oleh calon guru dan nantinya akan mereka tularkan kepada murid-muridnya karena Eee, growth mindset itu bukan hanya sekedar memberikan kata-kata positif, tapi memang ada dasar ilmiahnya dan dasar ilmiahnya itu adalah, cara kerja otak kita atau ilmu yang disebut dengan neuroplasticity dan di dalam, teori ini mereka akan diajarkan bagaimana, eee eee, sebenarnya cara kerja otak itu bahwa otak kita itu akan masih terus berkembang sepanjang ada latihan, usaha, dan lain-lain. Latihan-latihan, usaha, kemudian diskusi, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya pada topik ketiga yaitu menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir bertumbuh. Di sini kita sudah mulai akan mencoba mengajarkan ataupun memberi materi tentang bagaimana merancang eee, pembelajaran di mana di dalam kelas tersebut guru bisa menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir bertumbuh bukan hanya untuk muridnya tapi untuk dirinya sendiri juga sebagai guru. Dan yang terakhir adalah pola pikir bertumbuh ya dalam konteks pembelajaran. Nah, kalau bentar ya, maaf. Kalau yang topik 4 ini sudah mengeksekusi ya, istilahnya mereka sudah mulai menerapkan pola pikir bertumbuh itu dalam konteks pembelajaran. Artinya mereka sudah bisa menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan semua konsep-konsep pola pikir bertumbuh. Bahkan di topik 4 ini kita memberikan tips and tricks bagaimana menumbuhkan pola pikir bertumbuh di dalam kelas. Berikutnya Bapak Ibu, secara rinci ini bisa kami sampaikan bahwa kalau topik 1 itu judulnya membentuk cara pandang baru, pentingnya memahami pola pikir bertumbuh dalam dunia pendidikan. Nah, kalau untuk modul growth mindset itu kita membaginya untuk setiap topik kita bagi dalam 3 bagian besar supaya, apa namanya, mahasiswa kita itu bisa benar-benar tune in ke materinya, kemudian kegiatan pembelajarannya, dan bagaimana asesmennya. Kenapa kita bagi seperti ini Bapak Ibu? Karena ini materi baru, jadi kita membuat bagian sendiri untuk materi pengantarnya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk materi pengantar di topik 1 itu kita bagi lagi dalam beberapa subtopik. Yang pertama ya ada pendahuluan. Kemudian kita akan bicara tentang mindset atau pola pikir. Di dalamnya juga sudah bisa membedakan antara growth mindset dan fixed mindset. Kemudian membahas tentang 5 area kunci pola pikir, yaitu yang seperti bagaimana menghadapi challenge, menghadapi hambatan, bagaimana menghadapi kritik dari orang, dan bagaimana kita melihat kemampuan orang lain, dan bagaimana kita berusaha. Itu sebenarnya 5 area kunci dari pola pikir bertumbuh. Kemudian yang materi lainnya adalah apa sih yang membentuk pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kemudian kita juga menyampaikan tentang kerangka mindset action result, kemudian mindset skill set tool set, dan mindset skill set tool set dalam konteks pendidikan guru. Nah, Bapak Ibu, setelah mereka membaca materi pengantar ini, kemudian ada kegiatan pembelajaran di dalamnya. Seperti yang Bapak Ibu sudah ikuti kemarin, bahwa kita menggunakan
case study ya, kita menggunakan case study dalam alur pembelajarannya yang agak sedikit berbeda dengan alur pembelajaran sebelumnya, yaitu kita menggunakan alur merdeka. Sekarang kita menggunakan case study. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu, yang pertama kita bisa memperkenalkan satu kasus. Jadi dosennya menyiapkan satu kasus, bisa mengambil dari modul, kami menyiapkan di modul contoh kasusnya, atau bisa juga misalnya kalau Bapak Ibu pengampu mata kuliahnya memiliki satu contoh kasus real dalam kehidupannya yang terkait dengan topik satu ini. Kemudian setelah itu mahasiswa akan melakukan persiapan pemecahan kasus. Mereka bisa refer, bisa mengacu pada materi yang sudah ada di materi pengantar, atau bisa juga mereka mengambil dari referensi yang lain untuk persiapan pemecahan kasusnya. Kemudian setelah itu mereka akan diskusi tentang pemecahan masalah atau pemecahan kasusnya. Setelah itu ada sintesis di mana mereka akan presentasi atau mungkin akan membuat satu peta konsep yang semuanya sudah kami tuliskan di dalam modul. Dan yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, untuk bagian berikutnya di dalam modul itu adalah asesmen. Untuk topik 1 ada 3 LK yang kita siapkan dan mandatori bagi mahasiswa untuk mengerjakannya. Tapi jika kalau Bapak Ibu lihat dari 3 LK ini ada 2 yang kita bold. Yang di bold ini artinya Bapak Ibu ini akan dinilai. Jadi LK11 dan LK13 itu nanti akan dinilai. Kami juga sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk masing-masing LK tersebut. Jadi dari 3 LK tersebut, Bapak Ibu ada 2 yang nanti akan dinilai. Untuk topik 1 ini akan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Artinya, semua proses dari materi pengantar, kemudian kegiatan pembelajaran, semua alur ini dan asesmennya ini bisa Bapak Ibu selesaikan dalam 3 pertemuan. Kecuali mungkin kalau asesmennya Bapak Ibu mau mereka take home, boleh gitu ya kerjakan, karena mereka akan mengerjakannya mungkin dari platform ya, menggunakan platform. Kemudian Bapak Ibu, itu untuk topik 1. Nah, untuk topik 2, ini adalah topik yang paling penting Bapak Ibu, sehingga kita menggunakan 4 kali pertemuan. Topik 2 ini kita akan bicara tentang cara kerja otak pada pola pikir bertumbuh atau neuroplasticity. Kita akan memperkenalkan apa itu neuroplasticity atau neuroplastisitas. Setelah itu kita juga akan memperkenalkan prinsip dasar dari TTM, yaitu takdir, talent, dan menyerah versus belajar, usaha, dan menerima, seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya, prinsip 4Cs dalam pendidikan dan pola pikir bertumbuh. Seperti Bapak Ibu ketahui ada 4Cs yang selama ini sudah kita tahu ya, ada creativity, collaboration, communication gitu. 4 Cs ini yang akan kita coba belajarkan kepada mahasiswa kita. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi, dan kemudian pembelajaran mendalam sebagai manifestasi pola pikir bertumbuh. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan pembelajarnya sama seperti tadi, kita menggunakan alur yang tadi, ada studi kasus yang sudah kita siapkan, atau bisa juga pengampunya menyiapkan sendiri, silakan. Kemudian persiapan pemecahan kasus, diskusi pemecahan kasus, sintesis, refleksi, dan tindak lanjut. Setelah itu Bapak Ibu, untuk topik 2 dari ada 4 LK yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, dan yang di bold ini adalah yang akan dinilai Bapak Ibu. Jadi LK22 dan LK24, seperti itu. Berikutnya adalah topik ketiga, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir bertumbuh. Ini akan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan Bapak Ibu. Ada 3 submateri penting. Yang pertama adalah mengenal mindset assessment profile test atau MAP. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan tadi, yang saya minta kerjakan di awal banget itu adalah salah satu dari unsur ataupun apa namanya ya, yang ditanyakan pada mindset assessment profile. Nah, MAP ini penting untuk diketahui calon guru untuk bisa mengukur
murid-muridnya itu ada di mana gitu. Apakah mereka sudah growth mindset atau masih fixed mindset, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian materi berikutnya adalah bagaimana bergeser dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Karena memang pola pikir itu tidak bisa berubah total, tapi kita hanya bisa bergeser. Jadi bagaimana kita bergeser dari PPT ke PPB. Selanjutnya adalah intervensi pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu. Kita memberikan beberapa kiat bagaimana melakukan intervensi pola pikir bertumbuh kepada murid-murid. Dan selanjutnya Bapak Ibu sama seperti tadi kegiatan pembelajarannya ada studi kasus, persiapan pemecahan kasus, diskusi pemecahan masalah, sintesis, dan refleksi dan tindak lanjut. Di modul itu sudah jelas Bapak Ibu apa saja yang akan bisa dilaksanakan dalam tahapan kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya Bapak Ibu adalah asesmen. Ada 3 LK untuk topik ini dan hanya 1 yang akan dinilai Bapak Ibu. Dan juga kita menyiapkan rubrik penilaian untuk LK ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah topik 4. Topik 4 itu Bapak Ibu adalah pola pikir bertumbuh dalam konteks pembelajaran. Jadi kita menuliskan ada subtopik pertama, mendorong pola pikir bertumbuh di dalam kelas, ada kiat-kiatnya bagaimana caranya untuk bisa mendorong pola pikir bertumbuh dalam kelas. Misalnya kita perkenalkan dengan productive failure, bagaimana mengatur ruang kelas yang berbasis pola pikir bertumbuh, dan lain-lain. Selanjutnya Bapak Ibu, ada afirmasi pola pikir bertumbuh di dalam kelas. Bagaimana kita mengafirmasi diri sebelum kelas mulai, pada saat kelas dilaksanakan, dan ketika murid mengalami kesulitan, dan pada saat mengakhiri hari itu apa afirmasi yang harus kita miliki gitu ya supaya kita bisa menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Dan yang selanjutnya juga kita membahas tentang bagaimana membangun hubungan antara guru dan murid karena ini penting sekali bagi kelas yang bisa menerapkan pola pikir bertumbuh, harus ada hubungan yang baik antara guru dengan murid, khususnya murid yang kita anggap agak lemah dalam kognitifnya. Mereka biasanya mendapatkan manfaat yang lebih dibanding dengan murid-murid yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan 4 strategi pola pikir bertumbuh di dalam kelas. Itu juga ada di sini bagaimana kita melakukan ataupun mengimplementasikan 4 strategi pola pikir bertumbuh dalam kelas tersebut. Kegiatan pembelajaran sama Bapak Ibu, ada studi kasus, persiapan pemecahan masalah, diskusi pemecahan masalah, sintesis, refleksi, dan tindak lanjut. Untuk asesmen pada topik 4 ini hanya 1, tapi dia project based Bapak Ibu. Jadi bentuknya project based dan kita juga menyiapkan rubrik penilaian untuk LK4 3 tersebut. Baik, Bapak Ibu, itu untuk topik growth mindset, dan berikutnya adalah ini adalah referensi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Ini bukan final ya, mungkin agak sedikit berbeda dari gambar ini. Cuman ada modul, silakan Bapak Ibu itu bisa menjadi acuan pada saat mengajarkan mata kuliah ini. Kemudian kita juga menggunakan referensi utama ataupun referensi tambahan seperti mindset, bukunya dari Carol Dweck, kemudian growth mindset coach, ini kami mengambil paling banyak dari sini Bapak Ibu. Growth mindset coach, silakan Bapak Ibu pengampu nanti bisa membeli buku ini murah, tidak mahal, tapi di dalamnya sangat-sangat komprehensif pembahasan tentang growth mindset ini dan bagaimana menerapkannya di dalam kelas. Dan selanjutnya adalah growth mindset playbook, juga di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Ini karya Anne Brock dan Heather Handley, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kecuali yang di atas ini masih bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ini adalah referensi tambahan yang kami gunakan Bapak Ibu dalam menyusun modul ini, ataupun yang bisa Bapak Ibu gunakan pada saat mengajarkan mata kuliah ini, dan bisa ditambahkan dengan referensi-referensi lain mungkin yang lebih terbaru, penelitian-penelitian terbaru yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan dalam mengajarkan pola pikir bertumbuh ini. Baik, Bapak Ibu, itu sementara yang bisa kami sampaikan terkait mata kuliah ini. Dan
Selanjutnya Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita beberapa orang karena setelah ini kita akan latihan yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Adesti. Tapi sebelumnya kita tanya jawab dulu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Baik, kita mulai dari Ibu Siti Julaiha ya. Silakan Bu Siti. Terima kasih, Prof. Karmila. Suara saya terdengar, Prof. Terdengar jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini berkaitan dengan topik 4. Dan topik 4, di mana di dalam proses pembelajarannya itu kan kita case base ya, Prof. Project based, Bu. Iya, Project dia based. nggak di dalam tadi di dalam di dalam slide-nya itu kan tetap itu Ada case based. case base, tetapi sementara di LK-nya. di LK-nya, di assessment-nya bahwa kita harus melaksanakan project base. Nah, itu bagaimana kaitannya antara case base dengan project base yang harus dihasilkan oleh para mahasiswa kita? Itu aja, Baik. Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau untuk project base-nya, kalau untuk case base-nya itu adalah alur pembelajarannya, Bu. Jadi dia adalah alur pembelajarannya. Kemudian untuk project base-nya itu untuk LK-nya. Jadi kalau Ibu bisa sisipkan, itu kan ada beberapa kali pertemuan. Ibu sudah bisa aware bahwa di LK 43 itu ada project base. Jadi Ibu boleh sudah mulai prosesnya dari pertemuan keberapa gitu. Silahkan Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk yang topik 4 tetap kita menggunakan case base untuk alur pembelajarannya. Sementara untuk project base-nya silahkan pengampunya menentukan tuh kita akan mulai dari mana nih, dari pertemuan berapa, karena kan project base butuh beberapa Betul. kali Ya, karena pertemuan butuh dan beberapa kali pertemuan. benar silahkan ditentukan Bu. Oke. Baik, Terima cukup, kasih, Bu. Prof. Sama-sama. Berikutnya Ibu Yumiati, silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Karmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik ya Bu ya? Terdengar Bu, terdengar dengan baik. Cuma ini pertanyaan saya nanti mid semesternya dengan ujian akhir semesternya itu bentuknya seperti apa? Itu saja. Baik Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu di modul sudah ada ya, Bu ya. Jadi kami sudah cantumkan di modul, tapi silahkan kalau misalnya Bapak Ibu pengampu mau berkreasi, tapi di modul juga sudah ada UTS dan mungkin Adesti bisa menjelaskan sedikit modelnya seperti apa. Adesti, silakan. Iya, baik. Terima kasih Prof. Kamila. Halo Ibu, tadi siapa? Mohon maaf, saya Uti ya. Ya, Ibu, untuk saran dari PPG, dari unit kami, itu sudah ada di dalam modul, itu berupa pilihan ganda, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan reflektif. Tujuannya adalah untuk melihat kontennya dalam modul apakah calon guru ini memahami konten, begitu ya Bu ya. Namun di setiap LK-nya nanti juga ada berbagai kegiatan yang sifatnya membuat yang tujuannya reflektif dan membuat Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Dan yang tujuannya adalah selain memahami konten, juga mengaplikasikannya dalam kelas begitu, itu dalam setiap unitnya. Namun di UTS dan UAS itu lebih ke pertanyaan reflektif, kemudian pilihan ganda yang sebenarnya ingin mereflek kembali gitu ya, mengingatkan kembali apa sih yang sudah dipelajari dari konten-konten yang ada atau dari topik-topik yang ada di modul. Begitu Ibu, semoga menjawab. Ya, oke, terima kasih. Tapi nanti boleh kreasi juga kan ya Oh, si boleh dosen ya? sekali. Oke. Tujuannya modul tidak mengunci ya Ibu Yumiati, Oke. tapi lebih ke memberikan saran saja. Jadi kreasinya diserahkan kembali kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu, sama-sama. Profesor Karmila masih muted, Prof. Terima kasih Ya. Bu, terima kasih Bu Yumiati. Jadi Bapak Ibu kita seperti ini aja ya, kayak diskusi ya Bapak Ibu ya, karena memang ini
mata kuliah baru dan kita butuh banyak berdiskusi terkait hal ini. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan nanti bisa langsung kami jawab. Silakan. Izin Prof, mungkin ada mohon dibantu pencerahan juga. Ini ada pertanyaan dari ruang chat, Prof. Ya, dari pertanyaan. Oh ya, karakter tidak bisa berubah di hubungan. Oke, baik. Bapak Ibu, ada yang namanya neuroplastisitas atau neuroplasticity. Memang sebenarnya dari awal saya pun sebelum mengikuti TOT ataupun sebelum banyak membaca tentang ini, saya pun berpikir bahwa kecerdasan itu memang setiap orang punya kapasitas dan kapabilitas kecerdasannya seperti itu gitu, atau karakternya memang sudah seperti itu. Tapi setelah saya mempelajari growth mindset dan terutama mempelajari tentang neuroplastisitas, baru kami mengerti bahwa ternyata otak kita itu akan terus berkembang, membentuk neuron-neuron baru, jalur-jalur baru yang membuat bagaimana kita itu bisa berubah, kecerdasan kita itu bisa berubah. Bahkan bagaimana kita melihat dunia gitu ya, bagaimana pola pikir kita, melihat, berasumsi terhadap apa yang kita lihat itu, apa yang kita pikirkan, itu bisa berubah. Dan itu ada di topik 2, Bapak Ibu, tentang neuroplastisitas. Semoga Bapak Ibu bisa lebih paham jika insya Allah mungkin bisa membaca modul tersebut atau referensi-referensi lain tentang neuroplastisitas. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih banyak, tapi waktu kita tidak cukup untuk itu, Bapak Ibu. Bentar, Nanti, Prof. Izin, Prof. ya, Izin, siap. Prof. Sebentar, Prof. Baik, silakan. Izin sebentar ya. Kalau pola pikir saya setuju ya itu bisa berubah ya. Tapi ini kan pola pikir ini dengan karakter kan beda. Nah, karakter kan lebih banyak ke afektif. Nah, ini yang ditanyakan apakah benar ini karakter ini tidak bisa berubah ini. Hanya untuk menguatkan saya, Prof. Soalnya ada yang ngotot banget. Ada guru Oh, besar yang ngotot banget bahwa karakter itu tidak bisa berubah dari kecil sampai ini gitu. Saya mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. baik, terima kasih. Karakter itu tergantung kita bagaimana mendefinisikannya ya Pak, karakternya ya. Apakah dia mau menjadi seorang yang kuat gitu, resilient gitu, ataukah kita mau jadi seorang yang memiliki grit yang kuat atau tidak. Itu tergantung dari pola pikir sebenarnya Pak. Tergantung dari pola pikir. Seseorang bisa memiliki karakter yang lebih kuat tergantung dari pola pikirnya. Sebenarnya selama ini yang kita lakukan itu adalah kita memperkuat skill, kita memperkuat karakter, kita memperkuat membeli berbagai macam alat gitu untuk menunjang pembelajaran kita gitu. Tapi yang kita miss itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan pola pikir ini dulu, mengubah pola pikir kita sebenarnya Bapak. Itu yang namanya disebut mindset, action, result. Bahkan kalau kita memiliki mindset yang kuat, mindset yang baik, mindset yang positif untuk merubah karakter, dan kemudian didukung oleh actionnya, resultnya mungkin akan baik. Dan menurut saya, Pak Prof, karakter itu tidak bisa berubah karena kenapa? Cara kita untuk merubahnya mungkin yang perlu kita tinjau kembali. Tidak bisa hanya dengan telling them, mengatakan bahwa kamu harus begini, kita harus melakukan ini, kita harus. Karakter itu yang terbaik adalah dilakukan dengan memberikan teladan. Dengan teladan kita, itu adalah pembentukan karakter terbaik. Oleh karena itu, seorang guru yang membentuk karakter, kalau hanya sekedar memberikan teori-teori tentang karakter atau memerintahkan muridnya supaya begini agar dia bisa terbentuk karakter, menurut saya tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya keteladanan. Karena karakter itu dibentuk dengan keteladanan. Menurut saya seperti itu, Pak Dadang. Izin. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih. Kita bisa lanjut ya, Prof ya. Baik. Ibu Titi, silakan, Bu Titi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu izin pertanyaan Saya ini. Titi dari Bu Titi sebentar ya. Bapak Ibu pertanyaannya Ye. mohon diarahkan ke pembelajaran ini ya, ke growth mindset ya. Tapi nanti sebentar kalau ada sisa waktu kita bisa membahas tentang substansi dari growth mindset. Tapi untuk saat ini kita konsen dulu ke pertanyaan tentang pelajaran pola pikir bertumbuh ini nanti untuk calon guru ya.
Nanti kalau ada sisa waktu, kita akan bicarakan secara khusus untuk substansi growth mindset. Oke, Bapak Ibu setuju? Oke, sip. Jadi tempat konsultasi, Prof. Setuju. Siap. Boleh setelah ini. Silakan Bu Titi. Bu Titi, silakan Bu. Ya, terima kasih Prof kesempatannya. Namun materi ini kan materinya masih baru sekali ya Prof ya. Kita baru ini juga. Jadi nanti di dalam pembelajaran akan diaplikasikan materi baru ini. Sementara tadi untuk apa Pak Prof, alur pembelajarannya berbeda dari yang kita punya kemarin ya Prof, yang merdeka itu ya Prof. Iya. Yang aktif merdeka. Nggih. Iya. Nampaknya apakah pengampu mata kuliah ini perlu diberi pelatihan atau apa Prof, atau biasa aja seperti itu memahami sendiri gitu Prof? Makasih nuwun Prof. Baik, terima kasih Bu Titi. Ini pertanyaan dari kemarin banyak sekali ya. Siapa yang akan jadi pengampu nih? Siapa yang jadi pengampu? Bapak Ibu, sebenarnya siapa saja bisa menjadi pengampu karena di modul ini kami sudah siapkan sedetail mungkin. Yang penting dosennya benar-benar mau mempelajarinya dan bahkan referensi-referensi, video-video itu sudah kami masukkan di dalam modul tersebut untuk memberi gambaran kepada pengampunya nanti. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih spesifik, sebenarnya sih siapa yang paling tepat itu sebenarnya boleh dari dosen psikologi atau dosen dari BK itu bisa Bapak Ibu. Tapi tidak harus berhenti di situ, semua bisa. Bahkan di modul itu memang sudah kami siapkan sedemikian rupa agar semuanya bisa mempelajari dan semuanya bisa membelajarkan. Sedetail itu kami berusaha buat dalam modul tersebut. Ya Bapak Ibu, tapi kalaupun merasa masih kurang percaya diri, misalnya ya Bapak Ibu, kami dengan senang hati para pengembang para pengembang modul, kemudian mereka yang sudah pernah ikut TOT itu dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang growth mindset ini. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Bu Titi ya. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Baik, berikutnya silahkan dari Universitas Mula Warman ya. Prof Makrin, Masya Allah. Halo. Prof Makrin, silakan Prof. Masya Allah. Halo, ketemu lagi kita. Iya, Saya tuh siap, ngelihat, Prof. aduh, rindunya Iya, siap, Prof. terobati, ya. Siap, Luar Prof. biasa ya. Silakan, Terima Prof. kasih loh ya, kita bisa ketemu lagi gitu ya. Masya Allah, Prof senang, Karmila, Prof. sehat-sehat ya, baik ya. Sehat, Prof. Dengan Alhamdulillah. sapaan ini menunjukkan kita juga growth mindset ya. Bahwa kita membuka diri untuk siapa saja itu adalah growth mindset. Makanya itu alasan saya tadi memilih sangat tidak setuju dengan fixed mindset ya. Jadi Benar. luar biasa, saya senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Senang, Bu. Lagi di Prof. Australia Karmila, apa lagi di Indo ini, Prof? di Indo, Siap, nanti Prof. gampang itu. Jadi saya hanya memberikan mungkin argumen terhadap alasan saya tadi ya. Memang saya memilih sangat tidak setuju karena dari dulu ya semestinya kita kalau dari pendidikan kita sudah memahami juga filosofi pendidikan ya. Antara lain misalnya ini masih didasarkan sebenarnya pada sejarah pendidikan zaman dulu juga kan ya. Misalnya John Locke sudah mengatakan bahwa belajar pengetahuan seseorang, sikap, mungkin bahkan perilaku itu bisa dibentuk juga dari pengalamannya. Jadi bukan hanya dari bawaan sejak lahir oleh si Schopenhauer ya kalau itu ya. Kemudian kalau neuronya kita bisa kaitkan juga dengan belajar bermakna dari si David Ausubel. Bahwa ada subsumer yang ada di dalam otak manusia yang selalu berkembang jika pengetahuan yang diberikan itu terjadi secara bermakna. Artinya ada kaitan. Nah, salah satu ciri guru yang ini, karena kita mau ke pembelajaran ya, karena kita ini mungkin loh ya, kita menjadi salah satu dosen untuk mengampu mata kuliah growth mindset ini gitu ya. Jadi harus keteladanan, benar, harus ada keteladanan bahwa mungkin begitu kita memasuki pengampu kuliah di kegiatan awal, kita sudah penuh dengan kayak gini gitu loh, keterbukaan, ketersemangat, itu menunjukkan ciri-ciri seseorang growth mindset gitu ya. Jadi atau jangan misalnya ikuti ya apa yang Bapak atau Ibu katakan ini ya. Nah, itu kan
itu menandakan fixed mindset gitu kan ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita pahami karena memang betul growth mindset ini itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, dan itu tentunya dibungkus dengan keteladanan. Jadi siapa yang kita lihat gitu kan. Jadi misalnya kita sebagai dosen, kita masuk dengan wajah yang tidak ini ya, kemudian kita masuk juga dengan tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Itu juga kan membuat kita tidak menjadi seseorang yang dimiliki keteladanannya baik dalam hal pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai growth mindset. Jadi di Benar, sini Prof. saya sangat mengapresiasi sekali ini. Saya suka Siap, sekali ada modul ini ya. siap, Prof. Karena ini nanti menjembatani bagaimana kita ke level thinking ya. Jadi ke berpikir itu yang tentunya berpikirnya ke bermakna dengan keterbukaan dengan siapapun gitu kan ya. Ya, Nah, jadi setuju. itu jadi senang sekali. Saya suka sekali Setuju, ada Prof. mata kuliah ini Lanjutkan luar materi. biasa gitu ya. Siap, Iya. siap, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. betul. Dan tadi mungkin saya bisa nambah sedikit ya bahwa yang studi kasus dengan apa nih namanya project ya. Sebenarnya kan project itu bisa didasarkan atas pemecahan kasus ya. Ya, Jadi misalnya, jadi mungkin kalau yang di pembelajaran di LK kasus yang biasa saja gitu ya, ya, misalnya. Tapi nanti di project bisa mengembangkan ke benar. kasus yang lebih apa ya, lebih kompleks karena memang mungkin kalau project kan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya Iya, pemecahannya. Jadi benar. enggak ada dia sesuatu yang biasa gitu ya, baik studi kasus Baik, maupun Waktunya habis. project based learningnya gitu ya. Waktunya habis. ya, Baik, baik. terima kasih. Sorry. Terima kasih, Prof. Begitu Terima sorry ada kasih. saking rindunya dengan growth mindset Siap, kita jadi siap, Prof. bercurhat di sini. Siap, Baik, Prof. begitu Bu Karmila. Salam untuk semuanya ya yang Ya, Prof. mengembangkan growth mindset ini. Terima Siap, Prof. kasih. Terima Ya, kasih. ya. Saya setuju, Prof. Sebenarnya konsep growth mindset ini atau mindset ini memang sudah sejak tahun 2017-2018 Ya. sudah digemakan. Dan itu adalah hasil penelitian dari Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University. Penelitiannya selama 40 tahun, Bapak Ibu. Dan itu baru dinotis sekitar tahun 2018 ketika dirilis hasil PISA. Dan di situ baru beliau mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu. Carol itu dapat penghargaan dengan penelitiannya tentang mindset, growth mindset, dan fixed mindset. Penghargaan Eden Prize yang price-nya lebih besar dari Nobel. Kalau Nobel itu kan hanya sekitar $1 juta gitu ya. Sementara Eden Prize itu mendapatkan sekitar hampir $4 juta, 3,9 something. Itu menunjukkan betapa penelitian tentang growth mindset ini sangat penting, dan oleh karena itu kenapa Pak Menteri mungkin ingin memasukkan ini ke dalam kurikulum mata kuliah baru PPG agar calon guru ini kita siapkan agar mereka bisa memiliki growth mindset itu, karena hanya dari seorang guru yang memiliki growth mindset bisa menumbuhkan growth mindset ke murid-muridnya. Terima kasih Prof. Makrin. Baik Bapak Ibu, silakan Ibu Yeti yang sudah dari tadi ya. Silakan Bu Yeti, silakan Bu. Oke, terima kasih Prof. Karmila. Sangat menarik, apalagi tadi ditimpali oleh Prof. Makrina. Wah, tambah luar biasa ya diskusi kita pagi hari ini. Jadi semakin membuat kita menjadi paham ya terhadap growth mindset. Walaupun tadi sudah dikatakan oleh Prof. Karmila bahwa ini sebenarnya sudah di tahun 2018 ya sudah diperkenalkan begitu. Karena memang ini baru masuk di PPG calon guru untuk semester ini, mata kuliah growth mindset ini, pola pikir bertumbuh ini. Tadi sudah ada topik 1, topik 2 sampai topik 4 dijelaskan oleh Prof. Karmila, itu sudah sangat bisa dipahami. Namun tentu dari semua itu kita perlu referensi. Tadi referensi utama kan sudah disampaikan di sini. Ini pertanyaannya sederhana saja. Apakah ini sudah diperjualbelikan di umum atau di mana diperoleh? Itu perlu juga disampaikan, Prof. Iya. Soalnya tadi kan ada buku yang wajib kami baca seperti Growth Mindset Coach ini kan. Nah, jadi kita harus tahu di mana bisa kita peroleh buku ini gitu. Kalau sudah ada di Gramedia atau di mananya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau masih ada di Prof-nya, tentu kita harus difasilitasi juga supaya supaya kita sama-sama punya tujuan yang sama untuk menjelaskan materi ini kepada mahasiswa kita nanti. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, langsung saya jawab ya. Iya, Buku-buku iya, saya oke. itu saya pesan dari Tokopedia, Bu. Murah, hanya berkisar sekitar 70 ribuan, ada ya 70 Oh, ribuan ya Des ya. Jadi di Tokopedia ya? Tokopedia, iya di Topet ada, di Shopee mungkin ada juga. Kecuali yang mindset ya, yang mindset yang berbahasa Inggris itu saya belinya Iya, di iya. Periplus. Saya belinya di Oh, Periplus, Bu. iya. Jadi Tapi yang kalau ada yang itu growth mindset course dengan growth mindset playbook tuh udah ada ya? udah ada di Topet, Bu. Dan Oke. silakan. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima Ya, kasih. makasih, Thank you. Kita kayaknya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang tentang pembelajaran silahkan. Tapi kalau yang tentang Ayo, thank substansi you. saya hold dulu karena kita ada aktivitas setelah ini. Silahkan Bapak Ibu. Ibu, iya silahkan Pak Septian. Iya, Pak Baik, Septian, silakan. terima kasih. Ya, Selamat pagi ayo, semuanya. Perkenalkan, minggu saya depan. Muhammad dari Universitas Kristen Satya Wacana UKSW. Minggu depan. Ini ingin saran saja sih Bu terkait dengan modul dari Iya. LK. Nah, growth mindset itu kan bolehkah nanti ditambahkan di LK topik pertama itu ada survei tentang leveling growth mindset. Karena pengalaman di PKSD, di BKSD, ada banyak sekali kategori mahasiswa. Ada mahasiswa yang datang itu sudah menjadi seorang ibu. Ada mahasiswa yang datang memang betul-betul bujang dan lajang. Ada mahasiswa yang fresh graduate. Ada mahasiswa yang sudah mengajar duluan. So, growth mindset-nya akan berbeda terkait dengan cara menyelesaikan masalah, adaptasi, dan seterusnya. Dan ini nanti pengajar kalau sudah punya peta itu, it's really nice to discuss with them. Begitu saja Bu, terima kasih. Saya langsung jawab ya Pak Septian. Ada di modul topik 3 Pak. Kami menawarkan namanya Mindset Assessment Profile Test. Nah, itu hanya sebagai acuan Bapak Ibu. Yang sebenarnya selama ini dipakai, ada 20 pertanyaan. Tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bidang ilmunya gitu ya. Misalnya kalau misalnya kemarin saya menyusun soal growth mindset, tapi untuk calon guru. Jadi ada beberapa poin-poin yang kita sesuaikan untuk kondisinya sebagai guru gitu. Jadi ada di di topik 3 ya Pak ya, Pak Septian ya, tentang mindset Siap. assessment profile ya, kami sudah siapkan. Silakan 2 menit lagi Ibu Fitriani. Ibu Fitriani silakan Bu. Setelah ini kita akan latihan ya. Waktu kita sedikit sekali Bapak Ibu, 10.30 harus sudah selesai. Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin apa suara terdengar jelas? Jelas Bu. Ini di setiap topik tadi ada dilengkapi asesmen ya Bu. Di dalam asesmen itu ada LK yang di bold, ada yang tidak. Saya belum dapat memahami betul apa perbedaan di setiap LK tadi, yang di bold sama yang tidak tadi Bu. Bisa Baik. diulang kembali untuk menjelaskan. Terima Boleh, kasih Bu. Terima kasih. Tadi di chat box juga Ibu Adesti sudah menjelaskan ya Bu ya. Yang LK yang di bold itu yang akan dinilai, dan LK yang Tidak di tidak di bold. bold tidak dinilai. Tapi bukan berarti ketika Bapak Ibu mengajar kemudian bilang, kamu ini yang dinilai loh, ini yang tidak. No. Mereka mandatori mengerjakan semuanya. Cuman untuk Bapak Ibu sendiri itu yang akan dinilai di platformnya itu sudah ada pilihannya gitu. Jadi di platform sudah seperti yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, ada yang tidak dinilai dan ada yang dinilai. Kami hanya sekedar meng-highlight bahwa ini dari sekian LK-nya, ini yang dinilai dan ini yang tidak dinilai. Tapi tetap dalam prosesnya silakan, karena LK tersebut kami build sedemikian rupa supaya mengcover semua subtopik yang ada dalam modul tersebut, sehingga mereka sebaiknya mengerjakan semuanya, seperti itu. Cuma nanti untuk meringankan pekerjaan Bapak Ibu, yang dinilai hanya yang di bold aja. Yang di bold, iya. Ya, baik. Iya, baik Bu. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan Bu Yeti. Setelah itu selesai ya, Bu Yeti silakan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon pencerahan dan penguatannya Prof ya. Saya melihat dari apa yang dicermati tadi sepertinya ada aspek atau dimensi yang mungkin perlu menjadi pertimbangan ketika kita memegang mata kuliah ini atau ketika kita diamanahkan mata kuliah ini. Ada faktor kultur tidak, Prof? Faktor kultur atau budaya. Jadi kultur atau sosial budaya, bahkan lebih ini lagi faktor
aspek apa sosial politik juga, bisa tidak kita itu ketika menyampaikan atau ada konten itu yang kita juga pertimbangkan. Itu mohon pencerahannya, Prof. Makasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Bu, pada saat pembahasan di topik 3 kalau nggak salah ya Desti, atau topik 2 ya, tentang faktor pembentuk mindset, Bu. Nah, itu masuk, Bu. Sosial budaya, ekonomi, politik, itu masuk dalam apa namanya, faktor Oh, iya. pembentuk fixed mindset ya, yang bagaimana bisa membuat orang fixed mindset atau membuat growth mindset, itu salah satunya yang disebut Ibu tadi. Ada sih ada tambahan, silakan Desti mau menambahkan? Iya, Ibu dalam modul itu nanti akan ada saran-saran berbagai strategi dan apa ya, pembeda gitu ya, mana itu fixed mindset dan mana itu growth mindset. Ada pertanyaan-pertanyaan juga dan dalam LK itu menumbuhkan kesadaran apakah pengguna modul gitu ya atau peserta PPG itu masih di tahap fixed mindset atau growth mindset. Nanti ada ada latihannya Ibu Yeti. Nah, di situ ada faktor-faktor juga pertanyaan yang bisa disesuaikan oleh para pengajar atau peserta PPG yang sekiranya bisa memasukkan unsur sosial budaya atau politik yang saat ini sedang kita hadapi, Bu Yeti. Jadi tadi sekali lagi mungkin Profesor Carmila saya izin mengingatkan bahwa modul ini sifatnya tidak mengunci, namun bisa disesuaikan dengan konteks pendidikan dan situasi masing-masing di institusi pendidikan Bapak Ibu semua, begitu. Nah, saran ini diharapkan tadi ya bisa bila ada penambahan level peserta PPG-nya tadi dari berbagai konteks latar belakang budaya, sosial dan ekonomi gitu sangat bisa disesuaikan. Saran itu tidak mengunci Bapak Ibu sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Adesti. Ini menjawab juga pertanyaan di chat box tadi yang menanyakan apakah kita bisa memasukkan value di dalamnya. Silahkan, bisa memasukkan value. Bahkan ada yang sempat bertanya tentang apakah growth mindset itu ada kaitannya dengan positive thinking? Yes, boleh nggak saya bicara tentang positive thinking? Ya, itu adalah part of growth mindset gitu ya. Bagaimana kita berpikir positif. Jadi sekali lagi benar yang dikatakan Adesti tadi, modul ini hanya sebagai apa namanya ya, memberikan ideas kepada Bapak Ibu, men-trigger Bapak Ibu untuk bisa menemukan hal-hal lain yang mungkin lebih sesuai, lebih kontekstual dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Tidak mengunci seperti kata Adesti. Bapak Ibu, terima kasih banyak, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Sayang waktu kita sedikit sekali Bapak Ibu. Sekarang kita harus, karena kita diamanatkan oleh PPG bahwa paling tidak hari ini Bapak Ibu bisa merancang satu pembelajaran yang di dalamnya ada growth mindset-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini yang kami rancang ini sangat sangat umum, tidak terikat pada satu layout tertentu, tapi sebenarnya hanya mengemukakan ide saja Bapak Ibu. Dan ini akan disampaikan oleh Ibu Adesti. Silakan Bu Adesti. Terima kasih banyak Profesor Camilla. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, mari kita mencoba untuk membuat langkah pembelajaran sederhana ya Bapak Ibu ya tentang growth mindset. Sebentar saya izin screen share terlebih dahulu. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Mohon maaf. Ada, Bu, terlihat. Jelas, nampak. Jelas, Bu, jelas. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu nanti mari kita coba code ya. Bapak Ibu coba bisa scan linknya Prof. Carmila sebentar ya Prof ya. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Bu Ades, apa perlu saya share? Tidak perlu Prof, ini tadi saya coba retract linknya terlebih dahulu. Ini agak panjang dari link tadi QR code-nya, namun saya sampaikan di chat room. Bila Bapak Ibu kesulitan untuk scan, itu ada tautannya. Nah, silahkan klik dari chat room-nya. Nah, kalau tadi saya coba, link ini mengarahkan Bapak Ibu ke PDF dokumen. Ya, namun bila ada kendala silakan disampaikan dalam chat room. Nah, Bapak Ibu, apakah link tersebut bekerja? Bisa Ya, oke, ada PDF-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa Bu, bisa. Ya, bisa Bu. Alhamdulillah, baik. Nah,
Oke, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan PDF seperti ini, betul? Ya, betul, Mbak. Ya, oke. Ya, Betul, kita Prof. harus menyamakan dulu. Nanti takutnya dokumennya berbeda. Jadi saya ingin cek ke Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu tadi link yang tadi itu di file ini, gitu, mengarahkan Bapak Ibu untuk mengakses file yang ini. Ya, di sini kita akan melihat gitu ya Bapak Ibu ya tahapan-tahapan untuk menyusun, mendesain pembelajaran sederhana berbasis growth mindset. Di sini ada langkah 1, Bapak Ibu bisa mencoba untuk menuliskan topik pembelajaran, jenjang kelasnya, kemudian rancang strategi pembelajaran dengan 4 komponen utama. Nah, dalam modul disampaikan ada 4 komponen utama untuk membentuk growth mindset. Ya, dimulai dari cognitive framing, gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa membantu para peserta PPG gitu untuk mulai membuat pola-pola pikir yang positif gitu ya, yang terbuka. Kemudian ada scaffolding itu untuk membantu secara terstruktur bagaimana menjembatani para peserta PPG bagaimana bisa menciptakan growth mindset gitu ya dalam pola pikir mereka tapi secara terstruktur. Kemudian di opportunity based thinking itu melihat apakah sebuah problem itu sebenarnya ada kesempatan di dalamnya gitu. Jadi tidak melihat masalah itu sebagai penghalang, namun juga bisa menciptakan opportunity baru, strategi-strategi baru yang bisa mencapai sebuah tujuan begitu, tercapai sebuah tujuan. Nah, kemudian nanti bagaimana menilai assessment-nya. Nah, ini ada juga ini sedikit pertanyaan pemandu Bapak Ibu. Kemudian inilah tabel yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk merancang pembelajaran sederhana. Misalnya dalam ini ya, dalam topik pelajaran yang Bapak Ibu pilih dan jenjang kelas yang Bapak Ibu pilih, kira-kira untuk cognitive framing kegiatannya seperti apa? Untuk scaffolding, kegiatan seperti apa, kemudian untuk opportunity based thinking seperti apa, dan formative assessment seperti apa. Sekali lagi, ini latihan Bapak Ibu dalam waktu yang terbatas. Jadi mungkin satu kegiatan atau satu pertanyaan reflektif atau satu pertanyaan trigger cukup. Ya, sebenarnya juga latihan Bapak Ibu ya. Ya silahkan mungkin nanti diisi kegiatan cognitive framingnya seperti ini, misalnya scaffolding seperti ini. Satu contoh saja. Sekali lagi ini contoh yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan tadi ya topik pelajaran dan jenjang kelasnya. Nah, ini juga ada langkah-langkah yang memberikan contoh atau saran strategi pendorong growth mindset. Misalnya ada celebration of mistakes pada saat murid-murid gitu ya, siswa-siswi membuat kesalahan, namun sebenarnya itu kan kesalahan tidak berarti mereka tidak bisa atau tidak paham. Mungkin jangan-jangan ada aktivitas yang tidak sesuai atau kurang cocok dalam situasi atau konteks kelas masing-masing misalnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada ide celebration of mistakes seperti apa ya yang bisa menumbuhkan growth mindset. Jadi murid-murid ini tidak takut membuat kesalahan namun tidak terus-menerus membuat kesalahan. Itu berbeda Bapak Ibu ya. Takut berbuat salah atau terus-menerus membuat kesalahan itu juga harus perhatikan. Kemudian juga mungkin salah satu contohnya, contoh lain ada reflective journal atau reflection journal. Murid-murid ini sebaiknya memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu bermanfaat untuk proses pembelajaran mereka. Jadi tidak hanya selesai di membuat tugas atau menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas tanpa menyadari bahwa ini bermanfaat untuk hidup mereka. Nah, ini contoh template RPP-nya seperti ini Bapak Ibu, bisa di copy paste ya. Nah, ini sekali lagi contoh-contoh ini hanya saran ya. Bila mau dipakai silahkan sebagai pemicu tadi acuan. Namun bila Bapak Ibu memiliki kegiatan lain bebas begitu. Contohnya dapat dipahami. Mohon maaf saya
eh, belum melihat yang ada di chat room. Saya lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Oh, oke. Biasanya berkenaan dengan tautannya ya. Baik. Eh, kita punya waktu berapa, Prof? Saya lupa, mohon maaf. Berapa menit kita Kayaknya akan mengerjakan hal ini ya? sisanya tinggal kita sampai 10.30 10 kayaknya menit. ya. Mohon Iya, sampai informasinya 9.30 ya, Prof? Betul, Bu Adesti, 10 9.30 sampai setengah 10 waktu Indonesia Barat. 9.30 berarti 9 menit lagi Bu Adesti. Setengah 10, jam 9.30. Iya. Betul. 9 menit Tapi lagi Bapak Ibu. Ini kita gimana? Prof? menjawab pertanyaan ini aja ya, yang 1 sampai 5 ya, teman-teman, atau Iya, gimana? betul. Jadi Iya. mungkin Kelompok atau pribadi, Bun? Kalau em, kemarin-kemarin kan kelompok kelompok ya, per Pak ya. lembaga. Ya. Iya, Ya, maaf Prof, ya. izin menjawab. Sepertinya kalau sekarang dengan Silakan. keterbatasan waktu, kita pribadi dulu aja Prof. Nanti kita panggil atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin membagi idenya gitu ya, silahkan saja. Tapi kalau untuk membagi kelompok sepertinya sudah tidak mungkin untuk pagi ini. Iya. Per Begitu Pak Dadan? lembaga ini. Per lembaga, per pribadi, iya. Ya. Tadi di kolom chat ada yang bertanya dikumpulkan di mana. Kalau Bu Adesti bisa tampilkan lagi mungkin, atau linknya saya taruh saja di ini ya, di apa namanya? Iya Prof, mohon bantuannya Saya Prof ya. taruh di chat box ya, link Iya, untuk memasukkan. Nah, iya. silakan dilanjutkan Bu Adesti. Baik. Jadi Bapak Ibu, karena kita waktunya hanya 8 menit lagi sekarang, ini mungkin ini aja Bapak Ibu ya, komponen ini diisi bagaimana desain Bapak Ibu gitu untuk bagian cognitive framing, scaffolding, opportunity based thinking, dan formative assessment. Ini dulu, kemudian nanti ada strategi pendorong atau saran-saran dari Bapak Ibu berdasarkan konteks pendidikan di institusi Bapak Ibu masing-masing. Itu saja dulu untuk waktu yang terbatas ini. Nanti mungkin kita meminta 1 atau 2 orang ya Prof ya untuk berbagi Iya. untuk desain pembelajaran ini. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf dengan keterbatasan waktunya. Baik. Baik. Mungkin kita Iya. beri kesempatan Mungkin, dulu Bapak Ibu. betul, kita kesempatan dulu sekitar 2 menit Prof ya mungkin. 2 atau 3 menit, mohon maaf. Iya. Lebih sedikit nggak apa-apa ya Bu Mima ya? Aduh, soalnya Boleh, mata Prof. kuliah Boleh, Prof. ya, siap. Baik. Bapak Ibu, saya sudah menyematkan di chat box tempat Bapak Ibu untuk memasukkan atau submit ya hasil apa namanya jawaban dari Bapak Ibu. Silakan ada di chat box linknya. Silakan di upload di situ hasil dari pekerjaan Bapak Ibu hari ini. Kegiatan pembelajaran pada setiap langkah kegiatan pembelajaran